Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'du, hadratul mukarramin wa muhtaramin fa'alim, para ulama, khususnya Imam Masjid Miftahul Ulum sekaligus Ketua Tamir Bapak Kiai Haji Muhammad Yasin MPD beserta seluruh pengurus dan jajarannya, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah sholat subuh rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita. Salah satu nikmat yang tidak dapat kita pungkiri adalah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat melaksanakan ibadah sholat subuh di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan hari ini sebagai wasilah amal ibadah kita, sebagai sarana, dan tentunya nanti dapat kita jadikan bekal kepada menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap tersurahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita, sebagai suri tauladan kita, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir dia sebagai umatnya dan telah mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan saudara sekalian, melanjutkan kajian kitab Nashaikhul Ibad yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Pada kesempatan pagi hari ini kita sudah masuk ke bab 10 dengan makalah yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyata wa ishrun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin ay qawamuddin kama an umuda qawamul bait wa qiha as-salat asyratu fisalin. Bapak-bapak dan saudara sekalian, makalah yang ke-21 ini datangnya dari Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Beliau bersabda bahwa sholat adalah tiang agama. Barang siapa menunaikannya berarti dia menegakkan agama, dan barang siapa mengabaikannya berarti dia menumbangkan agama itu. Dan di dalam sholat ini ada 10 perkara. Yang perkara itu tentunya menjadikan kita melaksanakan ibadah itu dengan baik. Artinya manfaat ataupun orang yang melaksanakan sholat ini akan mendapatkan 10 hal ini. Nah, tentunya satu pertanyaan, kenapa kita melaksanakan sholat? Paling tidak nanti dari 10 inilah sebagai motivasi kita, sebagai penyemangat kita, dan tentunya ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bapak-bapak dan saudara sekalian, tentunya kita menyadari bahwa sholat adalah ibadah yang sangat istimewa dibanding ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita berbicara rukun Islam, tentunya yang lain zakat misalnya hanya bagi mereka yang mampu. Puasa sekalipun boleh tidak puasa ketika dia sakit atau bepergian. Haji pun demikian. Tetapi ketika bicara sholat, ini tidak ada dispensasi, tidak ada halangan untuk orang tidak bisa sholat, kecuali memang dia tidak bisa sholat dalam arti sudah meninggal. Selama dia masih punya akal, selama dia masih hidup, ini masih ada kewajiban untuk melaksanakan sholat. Maka ketika ada orang tidak bisa sholat dengan cara berdiri, boleh sholat dengan cara duduk, boleh sholat dengan cara berbaring, dan seterusnya. Baru ketika tidak bisa apa-apa, baru tidak melaksanakan atau disolatkan. Ini yang pertama. Yang kedua, sejarah mencatat bahwa ketika Allah memerintahkan kepada kita sekalian lewat Nabi Muhammad SAW, tentunya rukun-rukun Islam itu hanya lewat firman-Nya, lewat ayat yang diturunkan dengan Jibril kepada Rasulullah. Akan tetapi ketika sholat, ini Allah langsung memanggil Nabi kita dalam peristiwa Isra Mi'raj. Maka disinilah saudara sekalian 10 hal terkait dengan kebaikan dalam sholat. Yang pertama, sholat itu zainul wajihi. Sholat itu bisa menjadikan wajah kita atau menyinari wajah kita, menghiasi muka kita. Wa nurul qalbi. Kemudian secara umum, wa nurul qalbi bisa menjadikan penerang dalam hati kita. Maka orang yang sholat itu yang pertama wajahnya tentunya menjadi wajah yang enak dipandang, menghiasi muka kita. Kita bisa menyadari orang yang sholat itu tentunya diawali dengan wudhu. Wajah kita satu hari satu malam kita
berikan air wudhu, itu nanti akan menjadi wajah yang indah dipandang. Tidak berarti harus putih, tetapi ternyata memancarkan wajah-wajah yang menyenangkan. Ini yang pertama. Yang kedua, wa nurul qalbi, bahwa sholat itu bisa menyinari hati. Bapak-bapak dan saudara sekalian, kita menyadari bahwa qaswatul qalbi, hati yang keras atau hati yang rusak, itu disebabkan karena banyaknya maksiat dan dosa yang kita lakukan. Indikatornya hati rusak itu adalah ketika diajak untuk berbuat baik, ini menjadi berat. Ibadah berat, sholat berat, berbuat baik berat, itu indikatornya hatinya kotor ataupun hatinya keras. Sedangkan ketika orang sholat ini bisa menyinari hati, artinya hati itu bisa menjadi lembut. Ruya Rasulullah qala sholatul rajuli nurun fi qalbihi faman syaa minkum falyunawwir qalbahu. Rasul dalam sebuah hadis telah menyampaikan sholatnya seseorang adalah penerang hatinya. Barang siapa di antara kamu yang ingin hatinya diterangi, maka memperbanyak sholatnya. Ini fadilahnya. Jadi orang yang rajin sholat, maka hatinya menjadi terang. Rawahu Bailani. Kemudian yang berikutnya, fadilah yang ketiga, rahatul badan. Yang ketiga adalah bahwa sholat ini mengandung arti kesembuhan badan atau bisa menyehatkan badan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, an-nawqal kum fasalli fa inna sholata shifaun. Di situ Rasul menyampaikan, sholatlah, bangkitlah kamu lalu sholat, karena sesungguhnya sholat itu bisa menjadi obat. Rawahul Ahmad, Imam Ahmad wa Ibnu Majah. Bapak-bapak dan saudara sekalian, fadilah yang ketiga atau kebaikan yang ketiga ini bahwa sholat bisa menyehatkan badan kita. Tentunya ini satu hal yang menjadi penyemangat bagi kita sekalian. Ternyata sholat ini kalau ditinjau mungkin dari hal yang terkait dengan kesehatan, pergerakan tangan kita, kemudian ketika kita ruku, ada otot yang ditarik dan sebagainya. Nah, sekarang banyak orang meneliti sholat itu dari berbagai macam sendi, dari hal kesehatan. Maka di sini sebagai Rasul menyampaikan bahwa sholat berdirilah kamu, kemudian sholat, bahwa sholat itu bisa menjadi obat. Nah, tentunya ini kita tinggal percaya atau tidak. Kemudian dalam hadis yang lain, innallaha idza anzala ahadun minas sama' 'alal ardi sarafaha an umaril masjid. Sesungguhnya Allah ketika menurunkan berbagai macam penyakit dari langit kepada ahli penduduk bumi, di situ Allah palingkan bagi mereka-mereka umarul masjid, orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Nah, siapakah yang memakmurkan masjid itu? Di situ banyak para ulama mengatakan satu orang yang memang benar-benar serius dalam mengurus masjid, dan yang kedua adalah orang yang rajin sholat berjamaah. Itu nanti Allah jauhkan dari berbagai macam musibah, berbagai macam penyakit yang menimpa pada manusia. Kemudian berikutnya, wa unsun fil qabri. Orang yang sholat itu nanti menjadi tenang di dalam kubur. Saudaraku sekalian, tentunya kita menyadari bahwa ketika manusia meninggal, di situ nanti masuk ke dalam alam kubur, ada namanya siksa kubur dan ada namanya nikmat kubur. Salah satu di antara kenikmatan kubur itu ketika Allah memberikan berbagai macam pertolongan atas amal-amal soleh yang kita lakukan. Salah satu di antaranya adalah sholat. Maka kita pun ingat, ketika orang sudah meninggal itu ada 3 hal yang mengiringinya. Yang pertama keluarganya, yang kedua hartanya, dan yang ketiga adalah amalnya. Yang 2 ini pulang. Keluarganya pulang, anaknya pulang, istrinya pulang, kemudian hartanya, mobil mewahnya juga pulang. Hanya satu yang tidak pulang, yakni amalnya. Maka disinilah menjadi ketenangan kita di dalam kubur itu ketika melaksanakan sholat. Kemudian berikutnya, wa manzilatur rahmah, bahwa orang sholat itu nanti akan Allah turunkan kasih sayangnya, menjadi sarana bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmat, mendatangkan rahmat bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat itu. Tentunya
di sini banyak sekali keistimewaan ketika Allah sudah memberikan rahmatnya, maka apapun yang kita lakukan insya Allah dipermudah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang tua kita dulu selalu sering kita melihat postingan, melihat quote-quote orang sekarang, perbaiki sholatmu maka Allah akan perbaiki hidupmu. Jadi ini kalau misalnya rezekinya masih coba cek dulu sholatnya. Nah, sholatnya diundur-undur, rezekinya pun mundur-mundur, dan begitu juga dalam hal apapun. Pokoknya sholat ini menjadi barometer dalam kehidupan kita. Kalau sholat kita baik, insya Allah semua urusan pun akan baik. Memang manusia itu tidak lepas dari namanya ujian. Manusia tidak lepas dari namanya cobaan. Seberat apapun ujian, sebesar apapun cobaan, ketika orang yang sholat, rajin ibadah, tentunya Allah pun akan memberikan solusi dari masalahnya itu. Jadi ini yang kelima, karena 10 jadi dipercepat. Wa miftahus sama. Fadilah berikutnya atau kebaikan-kebaikan dalam sholat ini, Allah akan membuka berbagai macam hal dari langit. Jadi kunci-kunci langit dipermudah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita berdoa selalu menadahkan tangan ke langit, ini adalah meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang sholat tanpa diminta pun Allah sudah buka kunci-kunci dari pintu-pintu langit itu. Artinya bahwa orang sholat ini dalam doanya tentunya sangat mustajab, karena pada dasarnya sholat itu juga termasuk dalam doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala as-salatu qurbanun kullu taqiyyin, bahwa sholat itu menjadikan jarak yang dekat kita atau menjadi jarak yang paling dekat bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah menjadi salah satu renungan kita sekalian, orang bertakwa itu tentunya mereka yang sholat kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, wasiqlul mizan, bahwa sholat ini pun akan menjadi pemberat timbangan amal kita. Bapak-bapak dan saudara sekalian, bahwa ketika kita sudah sangat maklum semua, sudah mengetahui semua bahwa ketika orang itu sudah selesai, sudah meninggal, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, di situ nanti ada timbangan amal. Amal itu ada amal baik dan juga ada amal buruk. Nah, di sini ketika orang melaksanakan ibadah sholat itu, Allah akan memperberat timbangan amalnya, tentunya timbangan amal yang baik. Maka kalau sholatnya baik, sholatu imaduddin, faman aqama faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Orang yang melaksanakan sholat itu sebagai orang yang di situ benar-benar mendirikan agamanya. Tapi yang meninggalkan sholat maka sama dengan merobohkan agamanya. Ini wasiqlul mizan. Wa mirdatu rabb. Kemudian Allah pun ridho, menjadikan Allah ridho kepada orang yang sholat. Nah, tentunya ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Ketika Allah sudah memberikan ridhonya kepada manusia, maka di situ Allah telah memberikan kebaikan mereka sekalian. Dalam sebuah hadis di situ disampaikan, tidak ada satu keadaan pun bagi seorang hamba yang lebih dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain dia melihatnya dalam keadaan sujud. Karena rangkaian ibadah sholat itu di situ ada satu gerakan namanya sujud. Hadis lain mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajidun faksir du'a. Jarak yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika bersujud. Maka ketika orang sujud itu, faksir du'a, perbanyaklah meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utamanya ketika kita melaksanakan sholat-sholat malam, sujud diperpanjang, kemudian berdoa di sana, baik doa untuk pribadi maupun doa untuk apapun itu. Dan di situ adalah salah satu tempat yang istimewa. Kondisi yang paling istimewa adalah ketika bersujud. Mungkin kita bisa renungkan bahwa kepala kita itu posisi di atas, dan kemudian kaki itu posisinya di paling bawah. Kepala kita itu tempat yang paling terhormat. Kalau kaki kita diinjak teman kita, mungkin kita biasa. Tapi ketika kepala diinjak oleh orang lain, pasti kita akan marah-marah. Nah, ketika sujud ini, antara kepala dengan kaki ini sejajar. Di situ menandakan bahwa manusia itu memang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada artinya apa-apa.
Belum lagi banyak penelitian, ternyata ketika sujud itu ada oksigen yang masuk darah ke otak, dan itu menjadikan manusia yang sholat itu akan waras pemikirannya. Walaupun ini tentunya penelitian dari segi medis. Dan inilah salah satu sebagai bentuk yang luar biasa, kadang-kadang kita tidak mengetahuinya. Ternyata sholat itu seperti itu. Sujud ini adalah posisi yang paling istimewa di dalam ibadah sholat itu sendiri. Kemudian berikutnya, wasamnul jannati. Orang yang sholat itu nanti menjadi penentu surga. Artinya apa? Ketika surga itu dikasih nilai, dikasih harta, dikasih angka, misalnya angkanya sekian, yang bisa menebus surga itu hanya mereka yang melaksanakan sholat. Artinya bahwa orang yang sholat itu jaminannya adalah surga. Sebagaimana sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, innal musalliya la yaqra'u babal milki wa innahu man yudin qira'al babi yusik ayuftahu lahu. Di situ disampaikan bahwa orang yang bisa mengetuk pintunya raja itu adalah mereka yang melaksanakan sholat. Dan sesungguhnya orang yang senantiasa mengetuk pintu, maka ia cepat dibukakan pintu itu oleh yang punya. Artinya apa? Ketika di sebuah rumah kita bisa mengetuk pintu itu, tentunya yang punya rumah akan segera membukakan pintu itu. Nah, ketika kita bisa membuka pintu itu, ya kita akan kesulitan untuk masuk ke dalam sebuah rumah itu. Disinilah dimaksud pintunya raja ini tentunya adalah surga. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, wa hijabun minan, bahwa sholat itu sebagai penghalang dari api neraka. Dan ini yang harapan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita berharap dan kita ingin agar Allah jauhkan kita dari siksa api neraka, dan itu hanya bisa dilakukan bagi mereka yang melaksanakan ibadah sholat. Maka Bapak Ibu dan saudara sekalian, tentunya di bulan Ramadan ini Allah sudah memberikan satu pelajaran yang luar biasa. Sholatnya sangat banyak, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Ada sholat tarawih, tentunya sholat tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan. Maka ketika masih ada kesempatan di bulan Ramadan, minimal di situ ada dua hal dalam diri kita. Mungkin dosa kita terlalu banyak, maka Allah berikan waktu Ramadan ini agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin amal ibadah kita terlalu sedikit, maka diberikan kepada kita kesempatan untuk menambah amal-amal itu. Di antaranya adalah sholat kita, baik jamaah di masjidnya, sholat wajibnya, maupun qiyamul Ramadan, yakni sholat tarawih, dan dilanjutkan dengan sholat-sholat yang lain. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, 10 hal terkait dengan kebaikan sholat. Bisa diantaranya tadi adalah menghiasi wajah kita, menerangkan hati kita, menyehatkan badan kita, menjadikan kita ketenangan di dalam kubur, mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi pintu pembukanya pintu-pintu langit, memberatkan timbangan amal, Allah ridho, dan menjauhkan kita dari api neraka, dan tentunya yang terakhir adalah mendapatkannya dia berupa surga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.